Halo, Sobat Podcast 9. Jumpa lagi kita dengan editorial Podcast 9. Jangan lupa selalu tegakkan hukum dan berikan keadilan. Di tengah gaduhnya pemilihan umum, mata orang sekarang tertuju kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Kenapa? Karena semua silang sengketa mengenai hasil pemilihan umum, Pilpres, akan dibawa ke MK. Oleh karena itu, orang bertanya-tanya, bagaimana keadaan MK saat ini? Apakah MK bisa netral? Apakah MK bisa objektif? Dan apakah MK bisa diharapkan untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul dalam pemilu atau pilpres? Kalau kita lihat keputusan-keputusan MK akhir-akhir ini, jelas terasa sangat progresif dan juga demokratis. Keputusan-keputusan MK yang terakhir-terakhir ini memberi banyak harapan bahwa MK dapat memeriksa perkara-perkara yang masuk kepadanya dengan jauh lebih demokratis dan jauh lebih transparan serta tentu saja jauh lebih objektif. Keputusan pertama dalam waktu terakhir-terakhir ini adalah keputusan soal Jaksa Agung. MK sudah memutuskan bahwa Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, bahkan juga tidak boleh dari anggota partai. Hanya setelah 5 tahun berhenti dari pengurus partai atau anggota partai, maka seseorang baru dapat ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Keputusan MK ini tentu saja kita sambut dengan positif. Posisi Jaksa Agung adalah posisi yang sangat strategis. Sehingga kalau orang partai yang menduduki Jaksa Agung tentu akan berimplikasi luas. Kemungkinan ada bias. Dan kita sudah punya pengalaman mengenai hal ini. Jaksa Agung yang dipegang oleh orang partai cenderung membela partainya, cenderung melindungi partainya. Oleh karena itu, Jaksa Agung memang sebaiknya tidak dipegang oleh pengurus partai atau anggota partai. Kalaupun pengurus atau anggota partai ingin jadi Jaksa Agung, harus lebih dahulu sudah tidak aktif setidak-tidaknya 5 tahun menjadi anggota partai, menjadi pengurus partai, barulah mereka berhak untuk dicalonkan sebagai Jaksa Agung. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini jelas keputusan yang demokratis, keputusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Keputusan kedua yang progresif dari Mahkamah Konstitusi maksud saya adalah keputusan soal dibatalkannya threshold atau batas 4% buat partai untuk ikut di dalam parlemen. Keputusan ini jelas merupakan keputusan yang sudah dinanti-nantikan oleh rakyat. Batas 4% dirasakan sangat tidak demokratis. Apalagi 4%-nya diambil dari aspirasi rakyat yang sebelumnya. Padahal 4% ini akan berbicara untuk yang akan datang. Oleh karena itu, keputusan MK untuk membatalkan threshold atau batas parliamentary 4% keputusan yang menggembirakan, keputusan yang sudah dinanti-nantikan oleh para aktivis, oleh rakyat, dan mereka yang cinta demokrasi. Berbagai keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini mengapungkan harapan
bahwa Mahkamah Konstitusi akan dapat membuat keputusan-keputusan yang adil dalam sengketa hasil Pilpres, hasil pemilu. Kami percaya MK dalam suasana yang seperti sekarang akan memeriksa kasus-kasus Pilpres, kasus-kasus pemilu dengan profesional, dengan cermat, dan dengan teliti. Mahkamah Konstitusi dilahirkan memang untuk menjaga kemurnian konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi tumpuan dari segala perselisihan yang menyangkut konstitusi. MK lah satu-satunya yang berhak menafsirkan mengenai pelaksanaan konstitusi. Karena itu, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Nah, hal ini sekaligus mengingatkan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak bermain-main, untuk tidak memberikan toleransi kepada suara-suara yang bertentangan dengan suara hati nuraninya. Apalagi kalau sampai hakim Mahkamah Konstitusi merasa terintimidasi, tertekan, maka keputusannya akan bias. Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi dituntut untuk tegar, berani, dan memutuskan sesuai dengan hati nuraninya. Inilah saatnya Mahkamah Konstitusi lebih membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi memang layak menjadi penjaga dan penyangga demokrasi di Indonesia. Podcast 9 masih berharap banyak kepada Mahkamah Konstitusi, terutama setelah berbagai keputusannya yang akhir-akhir ini mendukung suasana demokratis, memberikan kesegaran. Dan kita lihat nanti bagaimana kenyataannya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani hasil-hasil pemilu, terutama hasil Pilpres. Demikian editorial kali ini. Selalu kami ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.